Kita awali dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Allah. Berkahi kabupaten ini ya Allah. Berkahi dan bimbing seluruh pimpinannya ya Allah. Berkahi kami seluruh rakyat-rakyatnya ya Allah. Dan ya Allah, izinkan kelak kami pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah diizinkan ngaji bareng di Karawang ini. Mudah-mudahan kita nggak cuma dikumpulin di Masjid Al Jihad ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah insya Allah. Mau ke surga semua ibu? Siap ke surganya sekarang? Kalau ke surga masa nggak siap ya? Yang bikin kita nggak siap kan karena nggak tahu nanti mati kemana betul. Kalau pasti ke surga mah berangkat tuh, ya bismillah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kita dipulangkan nanti. Bismillah insyaallah. Salam tazim kami kepada Bapak Bupati Karawang, Bapak Haji Aib Saifullah SE. Pak izin terima kasih. Nggak apa-apa saya berdiri, maaf. Ya Allah bisi tersopan. Alhamdulillah. Ada juga ketua dan wakilnya ya Pak Haji Maslani hadir. Insyaallah. Iya, Allah hadir. Ketua DPRD Karawang Bapak Haji Endang Sodikin yang saya hormati, alhamdulillah. Pak Dandim 0604 Karawang Letkol Infrantin Naryanto ya. Sehat Pak ya, izin. Kapolres Karawang AKBP Vicky Novian Ardiansyah. Pak, salam tazim. Izin ya Bu sekalian absen biar kenal ya. Kajari Karawang diwakili Kasih Intel Bapak Sigit Muharram dan Yonif 305 Letkol Infrati Afdal insyaallah. Dan semua yang hadir, yang izin belum sanggup disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, karena yang paling penting mah dimuliakan oleh Allah ya. Bukan disebut sama si Koko. Si Koko mah kieu we, engkongko biasa ya. Kayak yang jualan handphone teh. Ibu mau tukar tambah enggak? Mau? Handphonenya Bu, ini seru ya, bismillah. Baik, izin, alhamdulillah. Ini kita dapat temanya, memang lagi rangkaiannya Isra Mi'raj ya. Satu hal yang paling penting dari Isra Mi'raj itu kan di zaman itu dianggap tidak masuk akal. Ya. Padahal kalau kita ngelihat dari ayatnya saja, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu hal yang mesti digarisbawahi dulu, satu, kalau misalkan ada ayat yang di depannya sudah pakai kata Subhanalladzi, Allah menyucikan dirinya sendiri dulu, Maha Suci Allah. Kalau bahasa kita lagi ngobrol mah, kita bersumpah dulu, ya. Kita mau nyampein sesuatu, Bu, tahu nggak? Demi Allah ya, Ibu tahu saya kan, ini demi Allah beneran nih, kayak begitu maksudnya, ya, gitu. Jadi kita mempertaruhkan kita dulu, karena yang akan kita sampaikan ini bukan main-main. Ya. Allah mempertaruhkan kesuciannya dulu, karena tahu ini di akal manusia jadi nggak nyambung. Tapi dengan mempertaruhkan kesuciannya, ibarat gini deh, kita kalau misalkan cuman denger kabar burung dari orang yang kita tidak kenal, nggak tahu dia jujur atau enggak tahu kualitas dirinya seperti apa, mungkin kita nggak akan dengerin.
Tapi kalau kita dengarnya dari orang yang benar-benar kita kagumi, entah guru ngaji kita yang kita hormati, orang tua yang kita sayang, apalagi dianya sampai bersumpah, kan jadi kayak, waduh, apa nih yang mau disampaikan ini? Ya. Setelah subhanalladzi asra, Allah memperjalankan. Jadi siapa yang memperjalankan? Allah. Yang diperjalankan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koko memindahkan mikrofon dari tangan kiri ke kanan. Yang menggerakkan siapa? Nah, ini Koko mindahin mic contoh nih. Yang pindah apa? Mic. Yang mindahin siapa? Si mic cuma nurut doang kan? Iya, sama kayak gitu juga. Dari kata asranya aja sudah dijelaskan bahwa itu bukan kepengennya Rasul, tapi kepengennya Allah. Cara paling gampangnya gini, Bu. Ada semut, ngobrol sama semut. Mut. Tadi pagi jam 6 saya berangkat ke Bandung. Dan sebelum jam 12 saya udah balik lagi ke Karawang. Kata semut yang lain, ini semut gila, make ini semut katanya. Ya. Karena semut tahu, semut larinya sekencang itu. Bolak-balik Karawang Bandung, Bandung Karawang kurang dalam 6 jam. Oh mustahil. Tapi ternyata semut tadi nggak bohong. Kronologinya tadi pagi semut itu jalan di tembok, terus nemplok di jaket. Jaketnya dipakai sama si bapak yang punyanya. Dia naik mobil ke Karawang, cuman ngambil ondangan, balik lagi ke Bandung, balik lagi ke Karawang. Bohong nggak sih semut? Menurut semut nggak masuk akal, tapi menurut manusia masuk akal nggak bolak-balik Karawang Bandung, Bandung Karawang kurang dari 6 jam? Masuk akal, ya? Iya begitu. Jadi kalau kata kita nggak masuk akal, gimana ceritanya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, udah gitu ke Sidratul Muntaha lagi. Dan ada riwayat yang menjelaskan ketika Nabi balik lagi ke Mekahnya, itu tempat beliau duduk itu dipegang masih anget, jadi kayak sebentar banget, ya. Tapi ya begitulah, ya. Maka ini pelajaran di mana kita harus mulai meyakini kebesaran Allah dan kita diatur sepenuhnya. Kadang yang bikin kita stres, depresi, gelisah, karena kita kayak seolah memastikan takdir ini harus kita yang urus, kita yang pegang. Padahal takdir udah ada yang nentuin. Tugas kita satu, nurut. Nurut. Selagi kita nurut, udah urusan Allah sisanya. Ibu tahu Maryam? Maryam ibunya Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam. Ada suratnya, surat ke-19 Maryam. Singkat cerita beliau amat sangat menjaga kesuciannya, tapi tahu-tahu hamil. Ya, tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Ya. Ya tentu tetangganya pada julid. Sampai dihina kan, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, keluargamu gak ada yang begini, kenapa kamu malah begitu, dan intinya dijulitin. Melarikanlah beliau ke tempat yang agak jauh ke arah timur. Sampai di tempat di mana ketemu pohon kurma, bersandar di situ. Ya. Hamil gede, mules, capek, lapar, perlu kurma, tapi kurmanya masih di atas pohon kan nih. Nyender, doa ke Allah, lapar ya Allah, pengen kurma ya Allah. Dijawab sama Allahnya, surat 19 Maryam ayat 25-nya. Wahuzzi, goyang-goyangkanlah, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutoban janiyya. Goyangkanlah pohon kurma itu, nanti kurmanya nanti jatuh di hadapan. Nah ini salah satu ayat tadi tentang tawakal. Ntar dulu kok belah mananya. Nah nyender di pohon. Ya, Bu, cari orang paling kekar. Nggak usah sekarawang se-Indonesia. Cari pohon kurma, suruh turunin pohon kurma dengan cara digoyang-goyangin. Nggak akan bisa demi Allah.
Karena cara panennya bukan digoyangin, naik ke atas, potong. Ya. Pohon kurma segede gitu, bentuknya itu, ya. Maka ini gimana ceritanya perempuan hamil, lagi mules, hamil gede, kecapean, kelelahan, nyender, goyangin segede apa tenaganya. Tapi beliau juga tahu, ya Allah, mungkin kalau kita yang disuruh komplain, ya Allah yang benar aja. Goyangin mana bisa jatuh. Tapi itulah orang beriman, tugasnya satu, nurut udah. Oh, suruh ganti. Iya, makasih Pak. Tes, bismillah. Sama aja asaannya. Tapi enggak apa-apa. Nurut aja ya. Bismillah. Ada subtitlenya mungkin nanti di bawah. Ya. Bismillah. Balik lagi ya. Mungkin kalau kita yang disuruh komplain, ya Allah yang benar aja, pohon segede gini, buahnya jauh di atas, digoyangin saya kecapean, segimana gedenya, tenaganya segede apa, tapi ya sudah, orang beriman tugasnya satu, ya Allah, kata Allah gitu, udah selesai. Mau turun apa enggak urusan Allah. Kita kadang mikirin, ya Allah, saya dapat amanah nih, mengurus perusahaan ini. Wah gimana caranya biar perusahaan ini maju? Gimana caranya biar semua dapat kebahagiaan gaji? Maaf ya, kita ada nggak ada, itu karyawan kan dia manusia terlahir di dunia. Allah kalau sudah melahirkan seorang hamba ke dunia nggak mungkin kalau nggak dijamin rezekinya. Ibu tahu alasan bapak ibu masih hidup sampai hari ini salah satunya adalah karena rezeki yang waktu itu ditakdirin harus jadi milik bapak ibu waktu masih di rahim, itu belum diterima semua soalnya. Saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum itu semua diterima. Selain maut yang ngejar kita dan pasti kena dan gak mungkin meleset, salah satunya rezeki. Tapi kadang kita pusingan mikirin rezeki. Padahal mendingan mikirin sesuatu yang belum pasti. Seperti habis mati kemana, nah itu dia. Karena cara kita ngedapetin rezeki yang padahal udah pasti tadi, itu bisa nentuin pas mati kita kemana. Kalau caranya salah. Iya. Kayu. Kita ngaji, biasanya yang bertambah dua. Satu nambah ilmu, yang kedua ini lebih mahal, nambah keyakinannya. Masalah ilmu, alhamdulillah sekarang ada internet. Ibu nggak harus ke pengajian, diem di rumah sambil rebahan bisa dapat ilmu, tidak? Bisa, asal punya kuota, ya enggak? Bisa. Apalagi kalau ibu punya buku banyak, bisa dibaca. Cuman masalahnya, nggak semuanya yakin. Masalah ilmu gampang, izin ya, mohon. Semua orang yang selingkuh, kira-kira kalau ditanya, dia tahu nggak apa hukumnya selingkuh? Tahu nggak? Nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin begitu digerebek, ditanya sama anak istrinya, Bapak kenapa selingkuh? Dengan polos dia menjawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak gitu jawabannya. Tahu dia, makanya diem-diem sembunyi-sembunyi. Ya, tahu. Cuman masalahnya satu, tahu ilmunya, nggak yakin tapi. Ya. Semua orang yang nyuri, yang zina, yang korupsi, yang tidak amanah, yang semuanya tahu. Enggak ada orang ditangkap KPK gara-gara mencuri, terus ditanya, Bapak kenapa korupsi? Dengan polos dia menjawab, oh ngambil duit rakyatnya nggak boleh, nggak mungkin. Tahu dia. Keyakin mahal. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, beliau masuk itu apa karena nggak tahu itu apa ya nyala-nyala, masuk seru, enggak tahu beliau. Kira-kira beliau tahu nggak api itu panas? Hanya tuh nggak tahu piraku atau ya. Pasti tahu. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini juga saya mati. Nyawa saya di tangan Allah. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor, mau tsunami, mau gempa bumi, mau gunung meletus,
Kata Allah nggak mati, jangankan mati, sehelai rambut pun nggak akan jatuh demi Allah. Ya. Itu keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, kalau saya udah lakuin ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya. Ibu pernah nggak kenal orang yang baik banget dan dia terbukti nggak pernah bohong, nggak pernah dusta? Ibu disuruh, kamu sana ke warung, ya. Nanti balik lagi pasti dapat kebaikan. Berangkat, Bismillah insya Allah. Meskipun di depan lagi banjir, meskipun di depan lagi macet, meskipun di depan lagi ada kerusuhan, tapi cuma karena satu hal, saya yakin sama dia. Dia baik banget, dia punya ilmu, dia bijaksana, nggak mungkin dia nyuruh kalau pengen nyelakain saya. Nah itu ke orang Bu, kita bisa yakin ke orang yang pernah baikin kita. Ini yang nyiptain orang yang baiknya itu. Ya. Yakin. Jadi pulang dari sini yang juga harus bertambah, bahkan izin ya, yang ngajinya sukses itu yang seperti apa? Bukan yang pulang dari sini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan, itu juga bagus. Tapi harus lebih tinggi lagi. Pulang dari sini tambah yakin sama Allah, tambah dekat sama Allah. Nanti pulang dari sini begitu ditanya, gimana tadi pengajian? Dapat nih selfie sama si Koko. Naon eta mah enggak ya. Siapapun yang ceramah Bu, kalau ibu niatnya ngaji betulan, siapapun yang ceramah, bahkan kalau yang ceramahnya nggak jadi datang, tetap dapat pahala nggak? Tetap. Ya. Tapi kalau niatnya ke sini cuman nanya foto doang mah tuh. Ketahuilah yang diajak foto ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin ibu, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya. Jadi kalau ada yang ceramah teh didoain, ya Allah ningkongko ngomong wae. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampein. Doain gak Bu? Nitip doa ya, doain husnul khotimah ya Bu ya. Ibu tahu kalau ada seorang manusia, ini hadisnya sahih, kalau ada seorang manusia doa minta husnul khotimah, maka syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas. Nah, karena udah pasti menang banyak itu kalau husnul khotimah. Kalau ke manusia kita berbuat 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara sekali salah. Dilupain, kamu mah gak pernah peduli loh, padahal kita jahat baru sekali-sekalinya. Jahatnya juga bisa jadi gak sengaja ya. Kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin sisanya ya. Ayo istilah yuk. Selain bertambah yakin, nanti gimana, apalagi yang bertambah? Kok merangkumkan ini pendapatnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dari sekian banyak hadis, beliau menyebutkan ada 4 pilar akhlak yang bisa jadi patokan kita selama ini itu ngajinya benar atau enggak. Ya. Karena izin Bapak Ibu, kita harus sering-sering mikirin, ya Allah kita selama ini udah sholat, udah ngaji teh, udah bikin kita jadi manusia yang kayak gimana. Punten. Kalau yang berubah cuman baju, semua orang bisa beli baju. Kalau yang bertambah ruku dan sujud, iya sholat itu bagus. Tapi kalau sholatnya kita nggak bisa ngubah kita ke orang lain, tetangganya masih tersakiti oleh lisannya, masih gampang julid, ya, maka juga jadi masalah. Izin ya, kalau sekedar ruku dan sujud, orang Jepang bisa bikin robot yang 24 jam ruku dan sujud tanpa berhenti-berhenti, tanpa dicas pakai tenaga matahari. Tapi kita tahu itu robot ngelihat ibu nyebrang keserempet nggak akan ditolong. Dan kita tidak akan berkata, ih robot yang soleh, enggak. Kita nggak pernah disuruh ruku dan sujud 24 jam. Tapi sholat kita yang segitu-gitunya, meskipun lupa rakaat, udah bikin kita jadi manusia yang seperti apa? Ya. Yuk, istilah. Yang pertama beliau bilang,
Hadis yang pertama yang menjadi 4 pilar akhlak, yang pertama adalah tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Ingat, yang disebut duluan berkata yang baik. Jadi Allah sebetulnya tetap lebih suka kita ngomong. Tapi pertanyaannya ngomong yang kayak gimana? Karena julid ge ngomong, Bu. Gibah ge ngomong. Tapi kalau sekiranya ini bikin Allah nggak suka, udah menang, ya, diem. Untung mulut cuma satu. Kalau kuping dua, kita lagi dengerin yang ngaji, misalkan di belah kanan, yang kiri misalkan lagi ada yang julid, gibah, tetap kedengeran. Tapi mulut mah satu, kalau sambil ngaji susah sambil gibah sambil ngaji teh, Bu. Itu cuma satu. Berkata yang baik atau dia. Jadi mulai kurangi komen-komen yang tidak perlu. Terutama tuh ke makanan. Nabi juga punya selera makan, maka pasti ada makanan yang beliau nggak suka, tapi nggak pernah dihina makanannya. Ya, naon kieu enggak usah, jangan. Ya. Berkata yang baik atau dia. Ada yang baru datang pengajian, tasnya asa beda. Allah paling punya mertuanya. Julid itu namanya. Julid. Ke kuping ternyata dia ngobrol, ternyata bukan punya mertuanya. Oh, berarti KW. Tuh enggak suka. Dengki eta teh namanya, Bu. Cirinya SMS. Syusyah melihat orang senang, senang melihat orang syusyah. Kenapa? Pengen nama tasnya. Doa. Minta, ya Allah pengen tas, ya Allah. Boleh. Daripada julid atuh. Kita meninggal ditanya tasnya orang. Kamu tahu nggak tas tetangga kamu? Enggak, ditanya kelakuan masing-masing. Kenapa yang lain ganti tas, hati kita malah sakit? Ya, ya, ini menderita sekali. Ya, hati-hati. Ya. Jadi udahlah, jaga. Makin banyak kita ngomong, makin ketahuan tahu kita itu siapa. Ya. Apalagi kalau kaget. Kalau orang benar-benar biasa ngucapin kalimat Allah dan memang soleh betulan, kagetnya keluarnya kalimat yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kita ngucap astagfirullah tapi sambil nyubit anak. Astagfirullahaladzim. Ngulintir tuh. Ya. Iya perlu. Ya. Anaknya ikut ketawa. Pernah dicubit sama mamanya. Ya, apa cubitannya tanda sayang ya nak ya. Iya. Kalau nggak sayang mah dicuekin, ya. Itu. Jadi udah berkata yang baik aja. Di cerita Isra Mi'raj juga kan kita tahu ya, Nabi kan diperlihatkan isi neraka. Ya sahabat yang mendengarnya kan pada nanya, apa yang membuat orang banyak masuk ke situ? Nabi kan jawab dua. Satu urusan syahwatnya, dua gara-gara mulut, lisan. Aduh, ampun ya teh mulut teh ya Allah. Ibu tahu cerita ini? Ada seorang dermawan dapat rezeki beli kambing. Lalu dia minta kiai di desanya untuk dipotong dibagiin ke orang-orang. Dia request, habis dibagiin saya minta deh bagian, tapi bagian paling buruknya aja dari kambing itu. Siap, potong, bagiin, setor ke rumah Pak Dermawan. Ini bagian terburuknya. Begitu dibuka isi kantongnya, ternyata isinya adalah hatinya dan lidahnya. Besoknya dapat rezeki lagi, beli kambing lagi, minta Pak Kiai bagiin lagi. Kemarin kan saya minta bagian terburuk, hari ini minta bagian terbaiknya dong. Potong, bagiin semua kebagian, setor lagi ke rumah Pak Dermawan. Begitu dibuka isi kantongnya, ternyata isinya adalah lidahnya dan hatinya lagi. Pak Kiai, kok sama sih terburuk lidah dan hati, terbaik lidah dan hati? Ada pelajarannya Pak Dermawan. Manusia juga begitu. Kalau lisan dan hatinya sudah baik, dia bisa jadi sebaik-baiknya makhluk. Ada orang yang udah wafat 8 abad yang lalu, tapi perkataannya masih diikutin. Imam Nawawi 8 abad yang lalu wafatnya. Rasul 14 abad yang lalu wafatnya, masih diikutin omongannya.
Ya. Tapi kalau misalkan hati dan lisannya buruk, dia juga bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, Bu, Ibu pernah sakit hati enggak sama kambing? Enggak? Ibu lewat kandang kambing, tiba-tiba dia bunyi, "Mbe, dasar kurang ajar." Pernah kayak gitu, Bu? Enggak, ya. Saya ganti pertanyaannya ya. Bu, Bu, Ibu pernah sakit hati enggak sama mulut orang? Padahal katanya orang lebih mulia dari kambing ya. Tapi kambing aja nggak pernah nyakitin kita. Ya, ya udah Ibu main aja sama kambing. Jangan ya Bu. Bisa Bu, cuman kita nggak ngerti bahasanya. Ya, ya gitu hati-hati ah. Orang nggak semuanya berani pakai senjata tajam, Bu. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih tajam. Ini ada orang yang bisa ngucap berapa detik, bisa bertahun-tahun itu memendamnya. Dulu pernah waktu lagi ngaji, guru kami cerita tentang, saya lupa nama tokohnya dan kita nggak sebut juga ya, kita ambil hikmahnya. Ini kejadiannya pun di Mesir. Jadi di Mesir itu ada seorang ya public figure, influencer zaman sekarang mah. Tapi konten-kontennya tuh selalu kayak nyerang Islam seperti itu. Dan ketika ditelisik masa lalunya, aslinya dulu dia waktu kecilnya ikut lomba tahfiz gitu. Tapi kok bisa gedenya jelekin Islam? Ternyata di satu kesempatan dia pernah cerita, dulu dia pernah ikut dulu lomba tahfiz. Tapi ustadz yang menjadi dewan jurinya berkata yang nyakitin hati dia. Sampai dia mikir, ini orang yang seharusnya paling banyak ngajarin kebaikan, kenapa jadi yang mulutnya paling nyakitin saya? Semenjak hari itu dia benci sama Islamnya. Ini dia Bu, kadang pikirin Bu, setiap kali kita pengen maksiat, pengen ngaco, mending kalau orang yang ngelihat benci sama kita. Tapi coba tolong pikirin gimana kalau dia nanti malah benci ke Islamnya. Dan berbuat kerusakan di masyarakat. Dengan jelek-jelekin Islam, ada orang yang percaya lagi jadi ikut benci ke Islamnya. Hanya karena kelakuan kita. Bu, ada orang sadar dirinya salah, tahu harus berhenti dari kesalahan dan harus berbuat baik, tahu kebaikan adanya di masjid. Tapi Bu, nggak semua orang punya akses seberuntung kita. Ibu di rumah punya gamis, di luar sana ada yang bagi mereka beli gamis tuh nggak murah. Tapi dia tahu aku takut mati dan aku harus jadi baik sebelum aku mati. Tapi gimana aku harus ke masjid juga pakaiannya kayak begini. Laki-laki mah gampang, perempuan makan harus syar'i. Maka dia pakai pakaian tersopan yang dia punya. Itu pun cuma celana panjang sama kemeja tangan panjang. Bukan gamis. Kerudung juga minjem taplak kantornya. Begitu nyampe, diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki sama yang pakaiannya sudah syar'i, yang dianggap soleha, sambil dijulitin. Mau ngaji apa dangdutan Mbak? Sakit hati. Dia nggak jadi ngaji, ninggalin masjid. Yang buka tempat minum misalkan. Sedih. Tumpah minumannya, didatengin sama manajernya. Ini tempat orang bersenang-senang, nggak boleh sedih di sini. Kamu saya gratisin minumannya. Ayo tambah sebanyak-banyaknya. Mikir tuh. Kenapa di tempat yang katanya orang buruk, orang-orangnya lebih baik ke aku? Yang katanya isinya tempat orang baik lagi pada ngumpul malah judes gitu omongannya. Ikut nanggung dosanya itu yang tadi ngejulitin demi Allah. Ya. Aduh. Ngomong yang baik-baik aja bismillah ya. Misalkan rokok berbahaya nggak? Hah? Ya. Misalnya kok bilang kayak gini. Kalau Koko bilang ternyata Bu ada satu yang lebih berbahaya, yaitu namanya disebutnya kita makan setiap hari, yaitu gula. Ya, kita tahu memang perlu waktu untuk sampai dia jadi diabetes dan segala macam. Dan kalaupun ada orang yang kena kanker paru-paru atau segala macam, mohon maaf itu karena keturunan, bukan karena rokoknya. Udah cukup sampai situ. Ketika itu disampaikan dengan perkataan yang penuh
wibawa, karisma. Begitu pulang disurvei, ada yang ngikutin, ternyata ada yang langsung beli rokok, padahal tadinya nggak ngerokok. Hanya karena omongan yang dia dengar dari entah seminar, entah apapun itu. Ya. Padahal tahu tidak, itu ternyata diuji, dibohong. Dia lagi ngebohong, bilang gula lebih bahaya. Tapi ketika disampaikan dengan yang berapi-api, meyakinkan, bisa ngebohongin orang. Ya. Disampaikan dengan intonasi yang tepat, pandangan mata. Maka ini ya Allah senjata luar biasa ini ya. Ini bisa bikin kita jadi sebaik-baiknya makhluk, bisa bikin kita jadi seburuk-buruknya makhluk. Ya. Makanya sampai disebut oleh Nabi, kamu beriman gak kepada Allah dan hari akhir? Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Padahal Nabi kan bisa aja ngomong, jaga omongan. Ngomong yang baik-baik aja atau diem, beres kan? Kenapa harus ditambahin dulu? Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi imannya dipertaruhkan tuh untuk urusan mulutnya. Karena ketika Nabi udah nyebut siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, punya iman tersinggung. Aduh, kenapa nih? Saya beriman soalnya kepada Allah dan hari akhir nih. Maka apa yang disampaikan Nabi, kalau sampai dilanggar, berarti kan tadi yang dipertaruhkan adalah keimanannya kepada Allahnya. Ya. Guys, udah, bismillah. Jujur, sing jujur, bismillah. Hanya perlu sekali bohong untuk membuat hidup kita selesai. Titipin handphone, udah dicolong, dapat duit gampang. Oh enaknya dapat duit selesai cepet. Gak usah capek-capek kerja, tapi gampang. Mudah bagi Allah untuk membuat, ya dia dipecat dari kerjaannya. Dia ngelamar kerja di mana-mana lagi udah langsung disebarin. Oh jangan terima dia dulu pernah nyolong, nggak keterima kerja di mana-mana. Akhirnya dia nganggur setahun 2 tahun. Handphone yang dulu dijual cuma laku 4 juta, cukup 4 juta buat hidup 2 tahun? Enggak. Jujur coba, bismillah. Jujur, punya skill lagi. Sepeser pun bukan haknya, nggak pengen ngambil. Ya, apa yang terjadi? Lamar kerja, dia minta gaji, Pak 50 juta gaji saya tolong. Gak langsung diusir kok, ditanya dulu kamu bisa apa? Ternyata bener bisa nguntungin perusahaan, jangankan digaji 50 juta. Bisa ada yang dimodalin, buka kantor baru dah. Saya perlu buka cabang ke 248 nih di Makassar. Tapi saya gak pengen yang lain, cuman pengen kamu yang ngurus. Masalah keuntungan kita bagi 2 50-50, padahal modal full dari saya. Tapi saya cuman pengen kamu. Kenapa? Iya, dia punya sesuatu yang lebih mahal. Dan ketika yang mahal adalah dirinya, dia pakai barang murah pun dikira mahal. Di saat banyak orang, punten ya, ibu tahu nggak? Di beberapa lebaran beberapa tahun lalu, mungkin tahun ini juga akan ada orang buka usaha jasa penyewaan iPhone. Buat nanti kalau mudik, wih handphonenya bagus, nanti dia balik lagi ke kota dibalikin bu, serius ya. Serius, demi gengsi, biar teko asal kesohor. Kalau dulu kan paling penyewaan mobil ya nggak? Dia kerja di kota kemana-mana naik busway atau motor, tapi giliran mudik nyewa mobil mahal. Beneran ada bu, ya. Dan ada penyewaan iPhone teh ada, ya. Cuman kan dia kira hal yang benda mahal itu bisa meningkatkan dirinya, tapi yuk sekali lagi beneran ya. Orang nggak punya kerjaan, kerja juga males, kemana-mana ninggalin utang, tahu-tahu handphonenya seharga 25.700.000, kan dikira KW bu. Begitu buktiin, enggak asli, berarti menang slot. Coba, niatnya beli barang buat ningkatin dirinya, tapi malah direndahin. Dan orang nggak percaya atuh kamu kerjaan aja nggak ada, kok handphone kamu 25 juta. Tapi misalkan, ya tadi ibu jadi orang yang betulan sukses, punya karya, punya manfaat, ilmu ada, jujur, amanah. Bu, ibu pakai jam tangan beli 89.000 di TikTok Shop, jadi kira 10 juta bu. Serius. Masa beliau pakai jam 90.000? Enggak, kayaknya jutaan tuh. Ih, nggak tahu dia. Yang mahal kan orangnya berarti harusnya. Ya. Maka yuk, itu dipikirkan ya. Hadis yang kedua,
Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda dari baiknya Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Ibu punya waktu luang. Ini alhamdulillah ibu pakai ke pengajian. Atau mungkin diwajibkan, kok nggak tahu ya. Atau misalkan ya, ibu punya waktu luang nanti malam. Macam-macam kan, ada yang bisa jajan, ada yang bisa nonton TV, ada yang bisa baca kitab, ada yang bisa baca Quran. Tapi tanda Islamnya seseorang itu udah baik, dia tahu betul nih, ya Allah, saya bakal mati, ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti kan aslinya yang paling ngalangin kita ke surga teh kelakuan kita sendiri. Berarti kita perlu amal soleh ini. Nah ini punya waktu luang, maka waktu saya bisa dikonversi jadi pahala. Serius Bu, aset kita yang paling berharga, yang bisa kita konversi jadi pahala, yang paling utama adalah waktu. Kok duit gimana? Ada orang yang duitnya bisa jadi pahala. Ada orang yang duitnya ada, Allah gak kasih waktu, gak sempat sedekah, mati duluan. Ada Bu. Serius. Waktu, serius. Dan ada orang yang benar-benar bisa manfaatin waktunya sampai kayak tadi, meninggalnya udah 8 abad yang lalu, kitabnya masih dibaca. Imam Nawawi contohnya. Ibu tahu Imam Nawawi itu meninggal, beda pendapat orang ya, ada di sekitar 48 tahun atau 45 tahun. Dan beliau tidak menikah karena sibuk dengan ilmu. Dari matahari terbit sampai tenggelam beliau ikut minimal 12 kajian ilmu. Dari matahari tenggelam sampai ke terbit lagi beliau menuliskan ilmu. Sampai pernah 2 tahun dalam hidupnya Imam Nawawi punggungnya gak ketemu kasur Bu. Berarti masa 2 tahun gak tidur? Kok tidur, tapi 2 tahun itu tidurnya benar-benar di meja. Nulis gak kuat, ketiduran, dah. Nanti kebangun setengah jam, 1 jam, baru nulis lagi. Gak kuat lagi, ketiduran lagi. Ninggalin meja cuman ketika sholat, ke toilet, ke air ya. Belajar mengajar, udah itu doang. Udah tahu. Tapi karyanya coba tolong lihat, Masya Allah. Jumlah kitab beliau, karya beliau dibagi 48 tahun beliau hidup, maka dapat hasilnya adalah sehari menghasilkan 4 lembar tulisan baru. Dan itu kan sebetulnya mustahil. Bangun lahir langsung nulis kan nggak mungkin. Bahkan ada proses belajarnya dulu sampai nanti akhirnya bisa menuliskan ilmu, tapi seproduktif itu. Ya, Insya Allah. Ya, oh itu aset, Insya Allah. Dan itu nggak akan bisa didapat kalau misalkan setiap kali ada waktu luang, ada bahan, scroll TikTok, lucu, udah weh, tahu-tahu habis 2 jam, tahu-tahu zuhur 2:30, tahu-tahu asar 5:30, gara-gara masih seru 2 episode lagi. Ya, hati-hati ya, banyak drakor dan dracin beredaran sekarang. Ya. Saya nggak lagi bahas apa hukum nontonnya. Tapi kalau kita bingung urusan fikih, selalu ingat satu hal, ada satu kaidah seperti ini. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuma bicara hukum. Produknya 5, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Atau kasarnya boleh atau tidak. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Maka misalkan ada yang berkata, kok apa hukum baca komik? Ada orang yang berpikir dengan kacamata takwa, dia akan berkata, saya nggak peduli apa hukum baca komik. Yang saya tahu, saya lebih dicintai Allah waktu ngapain? Baca komik atau baca Quran? Quran, udah, dia cukup bagi dia. Nggak peduli apa hukumnya. Itu jalan yang selalu jauh lebih selamat. Ya. Min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Udah cukup, jangan tinggalin. Ya. Segitu-segitunya soalnya waktu kita. Kok itu ulama ada nggak yang lain yang lebih hebat, yang bukan ulama terdahulu lah ya. Ibu tahu buku Iqra tidak? Ada foto kiainya di belakang, siapa namanya? Kiai Haji Asad Humam, ya.
Wah, ini yang pada bisa baca Quran karena Iqra harus kenal penulisnya karena biar jadi pahala jariah bagi beliau. Udah banyak disampaikan tentang beliau ya. Tapi mari kita refresh. Buku Iqra yang legend itu secara resmi, terjual resmi, cetakan resminya terjual sebanyak 150 juta kopi. Kebayang 150 juta orang banyaknya segimana? Nah, itu bisa baca Qurannya gara-gara beliau. Wasilahnya. Dan kadang punten, itu cetakan resmi, belum bajakannya. Indonesia teh ya. Ups ya. Meskipun itu dibajak tanpa izin pihak keluarganya, tetap jadi pahala nggak bagi yang nulis? Toto. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra bisa satu TPQ. Karena tidak kurang terdata ada 160.000 lembaga pendidikan yang menggunakan Iqra sebagai metode pembelajaran. Ya. Padahal ibu tahu kenapa beliau megang tongkat di foto belakangnya? Karena di usia 18 tahun udah gak bisa jalan lagi. 18 tahun ibu lagi cantik-cantiknya, bapak lagi ganteng-gantengnya. Tapi beliau gak bisa jalan. Beliau dengan tawadunya tidak menyebut dirinya sebagai ahli tafsir atau ahli hadis. Apa dong yang bisa diajarkan? Huruf hijaiyah, itu yang dibikin. Tapi kalau Allah sudah ridho dengan niat dan amalannya, mudah bagi Allah melanggengkan sampai hari ini. Ya. Yuk, kepake karyanya. Masya Allah. Jadi yuklah yang manfaat. Jangan gelut wae. Ya. Pindah ke hadis yang ketiga. Yang ketiga adalah ini dihafal oleh banyak anak-anak. La tagdob. Artinya apa? Jangan marah. Kadang suka ditambahkan tadi walakal jannah, dan bagimu surga. Bu, salah satu bukti orang imannya benar, ngajinya benar, nggak suka marah-marah, Bu. Serius. Karena dia nggak nemu alasan saya marah apa. Kok saya dijahatin orang? Berarti dia yang rugi, kan dia yang jahat. Kan Allah nggak tidur. Gara-gara dia jahat bisa jadi dosa-dosa saya berguguran. Tapi kelakuan dia nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kamu udah nolong, dianya malah jahatin, nggak sakit hati? Ya kan saya berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Satu dunia cinta Allah benci juga saya ngerepot, mangga weh. Ya. Tapi tetap aja kamu dikhianati. Udah dibilang saya bakal mati, cita-cita ke surga. Tempat di mana Nabi Adam diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga emang dosanya satu. Alhamdulillah digugurin dia. Tenang weh, bismillah. Terus tiba-tiba ada suara dari langit gitu, Denis mau ke surga, emang amalannya apa? Kan bingung jawabnya, Bu. Mau jawab sholat. Nanti disindir balik, sholat yang mana? Yang sering lupa rokaat itu. Yang nyari kunci gak ketemu giliran sholat inget. Hah? Tapi saya istiqomah kuliah kulhu. Ganti kok kemarin, sekalinya ganti ina atau ina. Oh, tadi saya asar sujudnya lama kok, tanya aja yang lain. Ya karena lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri teh? Gitu Bu, kita mah sholatnya gitu. Emang kita Imam Ahmad bin Hambal yang sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Berarti kan aslinya yang ngalangin kita ke surga teh kelakuan kita sendiri, ibadah kurang, dikasih fasilitas sama Allah biar dosa yang ngalanginnya digugurin. Dikirim orang yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Dikirim tetangga julid. Fasilitas sudah biarin. Ya. Jangan ngambek wae. Nanti ganti gara namanya, ibu ambek sejati. Jangan ngambek terus. Ya, ngambekin apa sih? Ibu masak buat suami. Pak makan dulu sebelum berangkat kerja. Aduh mah, udah janji lagi mau sepedahan. Gimana? Kesel gak Bu? Jawab aja kayak gini. Apa? Janji. Janji adalah hutang Pak. Saya tidak pengen punya suami yang berhutang. Berangkat Pak, berangkat. Gak usah pulang sekalian. Gak usah gitu sih. Ya. Tapi bismillah Bu, ibu masakin.
Bayangin kalau setiap kali ibu masakin buat suami, baru jadi pahalanya setelah suami makan dan muji. Berarti kapan ibu dapat pahalanya? Punten nih, ibu masak nih, suami gak makan, tetap jadi pahala gak? Tetap. Bisa jadi rezeki buat tetangga, rezeki tukang kebun, bismillah. Coba bayangin setiap kali ibu masak, baru jadi pahalanya setelah dia muji kan? Atuh, ya. Sama kayak ada pernah orang nanya, kok saya ngingetin, saya temenan sama dia 30 tahun kok. Setiap hari saya ingetin dia sholat, sampai hari ini belum mau sholat. Saya mesti gimana kok? Waktu itu dijawabnya adalah, selamat. Berarti kamu punya pahala dakwah ngingetin orang sholat 30 tahun. Punten ya bu, ibu ngingetin sholat, itu orang sholat gak sholat tetap dapat gak pahalanya? Bayangin kalau kita ngingetin orang sholat, dan dia baru sholatnya 30 tahun kemudian, maka berarti pahalanya baru cair 30 tahun lagi gitu. Enggak gitu konsepnya bos. Kok bangun masjid, ayo nih 10.000, ibu keluar 10.000, ternyata masjidnya belum jadi, ibu meninggal duluan. Di hari akhir, ibu dapat buku catatan amal, ngecek. Loh kok gak kecatat yang saya sedekah 10.000 buat masjid, protes. Mana nih? Tidak mungkin dijawabnya kayak begini, kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Enggak gitu konsepnya. Duit masih di kantong, masjid belum jadi, hati udah niat, udah ada pahalanya belum? Udah pahala niat, udah. Apalagi dilakuin, ada pahala tindakan. Ya jangan marah-marah wae. Kenapa sih seneng marah-marah? Bangun tidur marah, badan teh remuk, bohong. Bohong, asli bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Bohong wae, lebay, berbola. Keluar kamar, Bi, ada sarapan apa? Nasi kuning bu, nasi kuning yang di depan. Pucet, gitu. Ngehina we dagangan orang. Tapi pelan-pelan dicemilin abis, kan nyebelin. Bu, ibu mudah-mudahan semuanya pernah umroh ya. Tapi ibu tahu kan, ada orang yang rela melakukan apapun untuk bisa ke tanah suci. Tapi jangan kaget kalau nanti ngelihat ada orang udah di tanah suci, ngambek woy. Naon ya hotel nak kieu? Naon makanan teh kieu? Atulah. Makanan teh enggak enak, tapi dibungkus dibawa ke kamar. Coba kan gak sinkron gitu. Ngambek wae hidup teh asli. Syukurin atulah orang, ya Allah berapa banyak orang pengen ke tanah suci gak bisa-bisa berangkat. Ini berangkat ngambek wae. Makanya mungkin itulah hikmahnya Allah bikin tuh salah satu larangan ihram tuh jangan marah-marah. Ya. Berangkat kerja macet, marah. Geuleuh Karawang teh macet. Di luar negeri gak ada di macet kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ngambek we. Ngambek apa sih ibu teh ya Allah ih. Cenahnya cek batur eta ge. Nyampe kantor ada yang berisik, marah lagi. Bisa diam enggak sih? Kepala saya pecah tahu enggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan di kantor gimana? Getih di mana-mana. Bohong, lebay. Jangan suka marah-marah. Kok Rasul berarti enggak pernah marah? Rasul bisa marah, tapi bukan ketika dirinya dihina. Ketika Allah dan Islam yang dihina, baru beliau marah. Kita mau agama kita dihina baik-baik aja, kita dihina baru ngambek, padahal hina betulan. Apa Rasul gak bisa kecewa? Orang soleh bisa kecewa, tapi bukan ketika dirinya dikhianati, ketika dirinya hari ini tidak lebih baik dari dirinya kemarin. Ya Allah kemarin bisa tahajud, kenapa tadi malam gak bangun? Kecewa. Itu baru marah dan kecewa yang benar. Nonton terakhir, hadis terakhir. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, iman seseorang di antara kalian sebelum kalian mencintai yang ada di diri kalian ada pada orang lain. Ya. Ya Allah, saya suka sekali makan ini enak. Dia pengen orang ini juga orang-orang lain juga ngerasain enaknya. Oh ini mahal.
Di saat zaman sekarang orang seneng kalau dapat musibah tuh. Dengki. Tetangga naik jabatan meriang. Tetangga ganti TV baru meriang lagi. Tetangga akhirnya jadi direktur, koma kita. Ya. Giliran dia punya perusahaan sendiri, ya meregang nyawa itu. Ya Allah, dengki ya. Ya, lihat itu ya, salah satu buktinya adalah seperti itu. Kalau tutup tadi sudah dikasih tanda. Dengan kisahnya Umar bin Khattab. Waktu beliau jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi. Pengen ngangkat calon gubernur. Calon gubernurnya diminta datang ke kediaman beliau. Ketika nyampe ke kediaman Sayyidina Umarnya lagi main sama anak kecil. Namanya main anak kecil, segagah-gagahnya orang kan tetap lucu ya. Ciluk. Tuh ibu segede gini aja masih ciluk bang. Ya. Maka ceritanya si calon gubernurnya teh bahasa sekarangnya mah ilfil. Ih, masa gitu Umar? Yang katanya setan aja gak berani papasan. Ketahuan mukanya sama Sayyidina Umar, ditegor. Kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Hah? Gak punya anak cucu apa di rumah? Maaf Amirul Mukminin, punya di rumah. Terus gak pernah kamu main kayak tadi dengan anak cucumu? Enggak Amirul Mukminin, gak pernah. Karena mungkin ngerasanya dia itu nurunin wibawa atau gimana. Kata Sayyidina Umar akhirnya apa? Pulang, gak usah jadi gubernur. Loh apa kurangnya kualifikasi saya? Apa jawaban Sayyidina Umar? Kalau kepada darah dagingmu sendiri aja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Ilmu penting, kecakapan penting, tapi lihat yang menjadi faktor paling utama dari beliau mengangkat pemimpin, kamu sayang gak sama orang yang kamu pimpin? Karena kalau gak sayang nanti yang dipeduliin perut sendiri. Sila. Ya. Di kesempatan yang lain ketika gubernurnya, ini di kesempatan lain ya. Kali ini gubernur yang udah jadi gubernur datang, bawa kue. Namanya ketemu bos ya enggak? Dicicipin oleh Sayyidina Umar. Baru sekali gigit langsung ditaruh, saking enaknya. Ditanya, ini kue seenak ini bisa dimakan oleh semua rakyatmu enggak? Oh enggak, karena ini mahal, enggak semua orang sanggup beli. Bawa pulang, taruh di untamu. Kenapa Amirul Mukminin, ini cuma kue? Apa kata beliau? Kita pemimpin, kalau negeri kita lapar, kita pemimpinnya harus paling pertama lapar. Kalau negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Ya, segitunya beliau itu. Beliau pernah berkata, kalau ada seekor keledai tergelincir di Mesir, di pinggiran sungai Nil, aku akan dimintai pertanggung jawabnya. Padahal beliau tinggal di Madinah. Ibu tahu yang anak kecil di NTT karena nggak bisa beli alat tulis akhirnya hidupnya sedih. Cuman kok langsung kepikirannya apa coba? Ucapannya Sayyidina Umar yang tadi. Maka punten. Yang menjadi pemimpin negeri ini akan ditanya terkait anak itu kelak di hari akhir. Maka mungkin kan orang akan berkata, kok berarti gimana berat banget atau jadi pemimpin? Emang. Makanya kok heran kalau ada yang masih pengen jadi pemimpin tuh sampai rebutan itu. Ya Allah berat sekali ya Allah. Tapi juga ketika bisa benar-benar amanah dan jadi pemimpin yang baik, itu juga pahala jariah yang luar biasa. Tapi ya istilah, begitulah. Dan izin kalau saya menjelaskannya dari kisah orang-orang soleh terdahulu sama sekali bukan fanatik ya. Tapi sebagaimana kalau anak ibu pengen jadi pemain bola, maka pasti belajarnya ke Lionel Messi atau ke Chef Juna. Iya, meskipun ibu nggak tahu mungkin pemain bolanya siapa. Tapi kan gitu kan. Pengen jadi pemain bola belajarnya ke pemain bola, pengen jadi pembalap belajarnya ke pembalap. Nah sama, kita mati bakal ke surga pengen, bahagia pengen, sukses pengen, mulia pengen. Nah ada manusia paling sukses, paling mulia, paling bahagia, paling banyak bahagiain orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Ya tinggal ikutin. Maka kalau selama ini kita pengen bahagia tapi gak ngikutin cara mereka, berarti selama ini kita ngikutin cara siapa? Ngarang. Pantesan stres hirup teh. Ngarang atuh hirupna.
Petunjuk segitu nyata, terang dan jelas. Ya. Udah segitu dulu, katanya udahan, waktunya habis. Ya, udahan. Iya. Ibu habis ini sama apa? Mau tanya jawab atau foto-foto? Oh, foto. Ya. Saya kembalikan lagi dulu kepada Ustadz MC kita. Tafadhol. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.